Mana nih kawannya? Kawan-kawannya mana nih? Belum pada hadir. Belum, Pak. Saya juga udah chat orang itu, tapi belum dibalasnya, Pak. Kita mulai aja ya. Nah, hari ini kita bicara terkait dengan SDM, manajemen SDM dalam perencanaan bisnis. Nah, ketika kita membuat suatu bisnis, tentu kan kita memerlukan karyawan dalam untuk menggerakkan bisnis kita, ya. Dan dalam menggerakkan bisnis kita itu tidak pemilihan karyawan tentu harus kita lakukan sebaik mungkin agar tidak salah pemilihan karyawan untuk dalam untuk menjalankan kegiatan bisnis kita nanti. Jadi di dalam materi hari ini saya akan sebenarnya kan kalau manajemen SDM ini kan banyak ya. Ada namanya motivasi, ada namanya kepemimpinan, ada namanya apa lagi perilaku, ya. Nah, tapi di sini di dalam manajemen perencanaan bisnis saya bagi 3 terkait sumber daya manusia, ya. Kenapa? Karena dalam perencanaan bisnis kan kita perlu
siapa yang akan menjadi aset kita, atau karena kan SDM itu merupakan aset terpenting dalam suatu perusahaan, ya. Nah, di sini di materi ini saya bagi 3, yaitu bagaimana penarikan SDM, yaitu bisa seleksi atau bagaimana kita menganalisis pekerjaannya, kemudian pemberian kompensasi, dan terakhir adalah penilaian kinerja. Nah, 3 hal ini merupakan hal yang terpenting dalam membuat suatu perencanaan dalam suatu bisnis. Ya, pertama itu kita masukkan ke apa itu pengertian MSDM. MSDM adalah proses memperoleh, melatih, menilai dalam memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan, dan masalah keadilan. Ya, menurut Mondi, sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ya, nah, ketika kita melihat kita merencanakan suatu bisnis, tentu kita akan ingin memperoleh karyawan yang terbaik, sehingga proses itu akan kita lakukan dalam seleksi. Ya, kira-kira tentu kan kalau misalnya kita mau buat bisnis kopi misalnya, atau warung kopi misalnya, tentu kan kita melihat ada nggak skill dia dalam meracik kopi, seperti itu. Atau dalam kopi shop itu kita harus memiliki kasir. Nah, selama ini dia memiliki apa nggak potensi dalam sistem kasir, ya. Jadi proses-proses inilah yang harus kita seleksi selama perekrutan karyawan yang akan bekerja di perusahaan kita, ya. Nah, penarikan SDM ini yang awal pertama kali yang harus kita lakukan, yaitu mencari, menemukan, menarik pelamar untuk dipekerjakan, ya. Kemudian menurut Matis, yaitu proses mengumpulkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi bagus untuk pekerjaan dalam organisasi atau perusahaan di dalam arti kata. Dalam arti kata merupakan penarikan atau rekrutmen. Nah, kalau kita membuat suatu perusahaan yang besar, tentu ada divisi-divisi yang harus dihuni oleh karyawan yang layak di situ. Misalnya, seorang pemasaran itu kita harus melihat ada nggak, bisa nggak dia menjual produk tersebut atau memasarkan produk tersebut. Kalau misalnya dia tidak memiliki kepercaya diri, ya tentu dia tidak bisa masuk ke dalam divisi marketing atau pemasaran, ya, karena pemasaran itu karyawannya itu ya harus berani ditolak, karena tidak semua yang kita pasarkan itu produk, yang kita jual itu produk, tidak semuanya pasti orang berminat dengan produk kita. Nah, ada orang yang dia memasarkan ketika mengalami penolakan dia langsung down. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang kita lihat di dalam proses seleksi itu, ya. Dia memiliki pengalaman atau tidak. Kemudian seperti apa lagi? Accounting, keuangan. Nah, pertama mungkin kita lihat apa? Latar belakang kualifikasi, latar belakang pendidikannya. Dia pendidikan akuntansi enggak? Ya kan? Nah, kalau pendidikan akuntansi berapa IPK-nya misalnya? Atau berapa terkait pelajaran ini, laporan keuangan? Tinggi nggak nilainya? Biarpun itu bisa jadi bukan suatu indikator yang bisa jadi indikator yang bisa dijadikan penilaian, ya. Jadi itu makanya kita harus seleksi dengan benar. Nah, tujuannya itu memikat pelamar yang melamar kesempatan kerja, mempengaruhi pelamar menerima tawaran pekerjaan yang mereka terima, dan sebagai sarana pertukaran informasi. Nah, saya ambil contoh apa yang masuk pertukaran informasi. Pertukaran informasi ini biasanya terjadi ketika kita merekrut karyawan dari kompetitor kita, ya. Biasanya kita bisa menggali apa sih produk unggulan dari perusahaan si B, bagaimana penjualannya. Nah, apa ide yang bisa kamu terapkan di dalam perusahaan kita kalau kamu keterima, ya. Jadi ide-ide itulah yang masuk dari pertukaran informasi yang bisa ketika dilakukan penarikan SDM.
Ya. Nah, alasan-alasan dasar penarikan adalah berdirinya organisasi baru atau perusahaan baru. Ya, tapi mungkin kalau hanya kita masih sekedar UMKM atau usaha kecil yang mungkin hanya buka misalnya kita bilang ya hanya buka toko kelontong dan segala macam, ya mungkin tidak perlulah hanya satu orang yang bisa jujur atau dua orang lah yang bisa shift pagi sama siang seperti itu. Tapi kan kita nggak mau hanya seperti itu untuk membuka suatu usaha. Kita kan mau yang besar, ya. Nah, besar itu kan perlu konsep, ya. Apa-apa aja yang diperlukan, bagaimana keuntungannya nanti, ya lokasinya bagaimana, cara memasarkan produknya bagaimana, karyawan yang bagaimana yang perlu kita rekrut. Itu kan harus kita pikirkan dari awal. Makanya adalah materi mata kuliah perencanaan bisnis seperti gitu. Kemudian adanya perluasan kegiatan organisasi. Ini ketika kita membuka cabang-cabang baru, ya. Ketika kita mengalami penaikan atau pertumbuhan dalam pendapatan atau omset, otomatis kan kita bisa harus ekspansi untuk memperkenalkan perusahaan kita itu, ya. Dengan memperluas perusahaan kita itu, kita pasti perlu karyawan yang baru, ya. Itu juga maksud dari dasar penarikan. Baru terciptanya pekerjaan dan kegiatan-kegiatan baru, ya. Ini misalnya ada proyek yang tiba-tiba diberikan oleh kolega atau rekan bisnis, ya, dan kita memerlukan kualifikasi yang apa ya maksudnya ya, kualifikasi yang inilah yang betul-betul spesialisnya lah, ya. Dan kebetulan kita tidak memiliki di dalam perusahaan itu. Nah, kita bisa merekrutnya juga. Ya, misalnya ada program pembuatan software misalnya. Kita nggak ada pula programmer di dalam perusahaan tersebut. Nah, kita bisa merekrut programmer dari luar. Baru adanya pekerjaan pindah ke organisasi lain. Ini seandainya kalau terjadi turnover, keluar masuknya karyawan di dalam perusahaan itu untuk menggantikan karyawan yang telah keluar di perusahaan tersebut. Ya, baru ada pekerjaan yang berhenti ini bisa karena diberhentikan atau tidak meninggal, ya, ataupun misalnya kecelakaan karena tidak bisa bekerja, ya. Baru ada yang berhenti karena memasuki usia pensiun. Nah, seperti yang ini kayak PNS ini kan mereka mau buka lowongan karena banyak angkatan kerja yang sudah lama itu masuk ke usia pensiun. Makanya mereka melakukan pembukaan lowongan CPNS, ya. Baru ada pekerjaan yang meninggal dunia, ya. Kemudian proses penarikan SDM itu pertama kita perencanaan SDM. Apa kira-kira berapa jumlah tenaga kerja yang kita perlu? Seperti saya bilang, kalau kita masih yang kecil ya mungkin kita hanya perlu 2 orang. Dan 2 orang itu apa aja yang perlu kualifikasinya atau kualitasnya bagaimana? Ternyata dia pun cuma 2 orang, kita butuh orang yang kuat, ya, karena mau ngangkat barang misalnya. Atau misalnya pandai dalam komputer, ya, atau pandai dalam keuangan. Itu harus kita ketahui di awal, ya. Jangan asal terima aja karena kita butuh karyawan, yang penting ada yang jaga barang kita. Jangan, karena apa? Itu dapat berdampak pada kegiatan perusahaan kita, ya. Kemudian kualitas tenaga kerjanya. Kemudian kita menganalisis pekerjaan kita, deskripsikan dan spesifikasikan, ya. Misalnya kan makanya kalau misalnya analisis pekerjaan, kita buka lowongan terkait keuangan, deskripsinya bagaimana? Pandai Excel, pandai membuat laporan keuangan, ya, pandai membuat neraca keuangan, pandai arus kas. Itu harus kita buat di deskripsi pekerjaan. Karena kegiatannya itu terkait dengan seperti itu keuangan atau mencatat keuangan yang masuk, keuangan yang keluar, account receivable, account payable, membayar pajak dan segala macam. Kemudian spesifikasinya bagaimana? Kita bisa letakkan tamatan S1 atau tamatan D3 ataupun SMK keuangan. Itu tergantung masing-masing perusahaan yang membutuhkannya. Kemudian setelah kita membuat analisis pekerjaan dan perencanaan SDM, kita langsung membuka lowongan pekerjaan.
Ya, bisa sekarang gampang untuk membuka lowongan pekerjaan, bisa via internet, bisa via WhatsApp, status WhatsApp ataupun status Instagram. Sekarang memudahkan. Ya, kalau dulu mungkin kita zaman dulu yang belum ada era digital, ya orang sering beli koran, di situ lowongan. Ya, kalau sekarang tinggal search di internet dan orang pun nggak susah sekarang. Kita cukup kirimkan lamaran ke email, ya. Jadi efisien semua sekarang, ya. Kemudian setelah buka lowongan pekerjaan, ya, atau kita bisa membuka di pasar tenaga kerja atau job fair, ya. Selain itu kita buka di job fair yang banyak itu kan biasanya di mall atau di pelataran mall itu atau pelataran hotel itu sering dibuka itu. Ya tergantung kita kualifikasinya. Kalau kita cuma 2 orang ngapain pula kita di sana kan gitu. Tapi kalau kita buka banyak kualifikasi yang kita butuhkan itu banyak, ya bisa kita masuk ke pasar tenaga kerja. Ya, setelah itu baru kita melakukan penarikan tenaga kerja, yaitu melihat administrasi semua. Ya, kita terima administrasinya, tersedia calon pelamar, kita pilih lah. Ya, kita pilih berapa, misalnya kita terima 10 orang yang memilih yang cocok dengan spesifikasi atau deskripsi pekerjaan kita itu hanya 30 orang, ya. Kemudian kita lihat ada nggak dari sumber internal yang ingin memasukkan kerabatnya atau kawannya, ya. Karena kalau teman karyawan kita itu memiliki referensi dari dia dan dia bilang ini bagus nih Pak, ini bagus ini Bu, ya itu bisa kita tampung seperti itu. Nah, baru ada sumber eksternal, ini yang bisa dibuat dari luar, ya, calon karyawannya dari luar. Baru masuklah ke pelamar yang memenuhi syarat, ya. Nah, inilah langkah-langkah seleksi, ya. Biasanya kalau ini kita buka seleksi administrasi, itu ya sesuai nggak dia dengan kualifikasi kita, S1 kah, umurnya berapa, perempuan atau laki-laki, itu dia ada di seleksi administrasi. Nah, baru tes kemampuan, ya. Tes kemampuan ini bisa kalau dia misalnya terkait keuangan, ya kita berikan dia soal-soal terkait keuangan gitu. Soal memasarkan, bagaimana dia dikasih kasus, dalam kasus itu coba dia pecahkan bagaimana dia memasarkan produk itu, ya. Tergantung masing-masing yang lowongannya yang buka itu apa, ya. Baru psikotes itu melihat diri si calon karyawan, dia itu pemalas enggak, dia konsentrasi enggak orangnya, dia itu cepat ini enggak, ya, cepat cepat bosen nggak orangnya, seperti itu semua tahu di psikotes, ya. Jadi psikotes ini bukan penilaian benar atau salah, tapi untuk menilai seseorang itu bagaimana kepribadiannya, ya. Dia cocok nggak dengan kualifikasi pribadi dia, itu cocok nggak dengan yang kita inginkan, seperti itu. Baru pemeriksaan referensi, ya, ini kalau dia misalnya ada misalnya di referensinya itu direferensikan oleh gubernur. Nah, itu kan sebagai nilai tambah buat si calon karyawan, atau misalnya rektor, ya, pemeriksaan dari ini. Itu juga bisa menjadi sebagai nilai tambah si calon karyawan. Baru kita melakukan wawancara seperti biasa, ya, apa kelemahannya, apa kelebihannya, kenapa ingin bekerja di sini, itu harus kita tanya ke sana untuk kita menggali lebih dalam si calon karyawan, ya. Baru kita lakukan tes kesehatan. Nah, tes kesehatan ini macam-macam. Kalau di perbankan misalnya, dia tuh dilihat ini bisa nggak dia buta warna atau tidak. Nanti salah pula, dia 100.000 disangkanya 10.000, kan gitu. Itu juga wajib kita lakukan, ya, kalau perusahaan kita udah besar, mudah-mudahan, ya. Nah, inilah tingkat seleksi. Tingkat seleksi itu, ya, meliputi semua prosedur, surat lamaran sampai dengan pelamaran dinyatakan diterima. Baru tingkat kedua, yaitu lamanya adanya 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Ini biasanya kontrak bisa, atau lagi masa training, on job training, ya, OJT, itu juga bisa. Nah, setelah dilakukan seleksi itu, seleksi tingkat ketiga itu langsung dijadikan karyawan tetap, ya. Nah, ini tergantung kita. Kalau kita membuka
perusahaan mau kita ngasih OJT ini berapa bulan, sebulan kah, seminggu kah, tergantung keinginan kita masing-masing. Kenapa? Dari training itu kita bisa menilai bagaimana pekerjaannya, bagaimana sikapnya, ya. Tentu kita tidak samakan gaji OJT dengan gaji karyawan tetap, seperti itu. Ya. Kemudian inilah masuk masa OJT itu atau orientasi, ya. Halnya sama ya. Untuk membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan memperkenalkan mereka pada peran mereka masing-masing, organisasi, kebijakan, dan rekan kerja, ya. Dan rata-rata emang kalau perusahaan yang baru membuka itu ini dia emang melakukan OJT dulu, ya, 3 bulan dulu. Saya waktu pas di perbankan saya OJT-nya itu 3 bulan. Setelah itu dari OJT 3 bulan kita masuk ke masa kontrak. Nah, kontrak itu karena peraturan dari Dinas Tenaga Kerja bahwa kontrak itu maksimal 2 tahun, ya, 2 tahun dengan 2 kali kontrak, ya. Jadi setelah itu kalau misalnya dia sudah 2 tahun, dia itu tidak bisa lagi dikontrak lagi, ya. Dia harus dijadikan karyawan tetap atau diberhentikan, kontrak yang tidak diperpanjang. Itu peraturan dari kementerian, ya. Nah, kemudian kita masuk ke kompensasi. Kompensasi ini apa? Kompensasi adalah bentuk uang atau barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan jasa. Ya. Nah, setelah kita proses seleksi, sebelumnya tentu kita tentukan berapa gaji yang mereka terima, berapa upah yang mereka terima. Itu harus kita tentukan di awal, harus sesuai dengan kemampuan kita, kemampuan keuangan kita dalam perusahaan. Ya, tidak bisa langsung gaji 10 juta. Ya, kalau kita nggak sanggup membayar, mana mungkin kita berikan seperti itu. Ya, jadi inilah kompensasi. Nah, kompensasi itu ini pengertiannya nggak usah saya jelaskan ya. Mungkin semua udah pernah tahu. Intinya itu pemberian imbalan jasa yang layak dan adil. Ya, nah kompensasi itu contohnya adil apa? Ya, kalau dia kerjanya lebih banyak bisa dikasih insentif seperti itu. Ya. Ya, ini asas kompensasi, ada asas keadilan dan asas kelayaan dan kewajaran. Nah, kalau keadilan itu konsistensi imbalan bagi para karyawan yang melakukan tugas dengan bobot yang sama. Ya, jadi jangan karena kita kenal sama dia kerjaannya atau gajinya lebih tinggi, ya nggak boleh. Harus kalau sama ya kita samakan gajinya. Ya, itu merupakan asas keadilan. Nah, kalau misalnya terkait disiplin kerja, karena kita kenal sama dia, kita nggak ada motong uang uang kehadirannya. Itu tidak boleh. Harus adil, sesuai, semua sama rata. Ya, karena apa? Dengan kita memberikan keadilan dalam kompensasi bakal berpengaruh pada karyawan itu. Dia bakal bisa termotivasi, ya, memiliki keterikatan, ya, bisa loyal terhadap perusahaan kita seperti itu, ya. Baru asas kelayaan dan kewajaran. Kompensasi ini yang diterima karyawan harus dapat memenuhi kebutuhan dirinya beserta keluarganya pada tingkat layak dan wajar. Ya, tentu harus sesuai dengan kemampuan perusahaan kita, ya. Ya emang harus layak dan wajar, tapi kita lihat juga ya kalau misalnya emang layak kita kasihnya itu hanya 1,5 juta, ya 1,5 juta, ya tapi nggak mungkin lah dia kerjanya berat kita kasih cuma 500.000, ya itu tidak boleh. Nah, seperti ada hari itu kan kemarin viral terkait gaji di minimarket, ya kan, gajinya cuma 1 juta, dipotong sana sini, ya cuma terakhir take home pay-nya 300.000. Itu hal yang tidak wajar, pemotongan sampai 200.000, pemotongan sakit lagi, padahal sakit itu tidak boleh dipotong karena sudah dinaungi oleh undang-undang, ya seperti itu. Nah, kompensasi yang wajar berarti besaran kompensasi harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti prestasi kerja, pendidikan, jenis pekerjaan, resiko pekerjaan, tanggung jawab, dan jabatan. Nah, kita ambil dari prestasi kerja. Biasanya prestasi kerja ini akan dinilai dalam 1 tahun, ya. Di situ untuk meningkatkan kompensasi atau pendapat gaji yang diterima oleh karyawan itu, ya. Atau misalnya makanya kenapa setiap tahun itu bakal ada kenaikan UMP atau UMR, ya, karena mereka merasa kenaikan setiap bahan pokok itu harus dibarengi dengan kenaikan
UMR atau UMP, ya. Makanya tapi kita kalau di perusahaan swasta, ya biasanya dia itu melihat dari prestasi kerjanya, ya. Dan tentu prestasi kerja itu nanti dilihat dari penilaian kinerjanya. Tentu penilaian kinerja yang A pasti berbeda untuk kenaikannya dengan penilaian kinerja si B. Itu harus kita sesuaikan, ya. Nah, manajer SDM harus selalu memantau atau menyesuaikan kompensasi yang diterima oleh karyawan dengan perkembangan lingkungan eksternal yang berlaku. Ya, baru kita masuk ke kompensasi. Kompensasi ini dibagi dua, yaitu ada kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Contoh kompensasi finansial itu ada kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. Nah, kompensasi langsung itu seperti apa? Gaji pokok, ya, pembayaran berdasarkan keterampilan. Ya. Tentu kalau dia misalnya emang ahli dalam bidang programmer dan kita banyak berkutat terkait dengan program, ya otomatis kan gajinya juga lebih besar dari hanya sebagai bagian keuangan gitu, ya. Baru dikompensasi langsung ada pembayaran berdasarkan kinerja, ya, bonus, tunjangan, bisa tunjangan dari THR, ya, atau tunjangan kinerja, ya, itu juga masuk dari kompensasi langsung. Nah, kompensasi tidak langsung itu biasanya seperti cuti, ya, sakit diizinkan, ya, liburan. Bisa juga misalnya kita setiap tahun kita buat mengadakan gathering, ya, itu kompensasi tidak langsung. Secara materi dia tidak menerima, ya, tetapi dia menerima secara apa ya, psikisnya gitu. Misalnya tadi cuti kerja, dia secara psikisnya dia apa, relax seperti itu, ya. Kemudian sakit juga, ketika sakit dia tidak dipaksakan untuk bekerja. Baru pelatihan juga. Kalau misalnya seandainya kita ada pelatihan, itu juga merupakan kompensasi tidak langsung. Kenapa? Karena dia menambah keterampilan dia, ya, kemampuan dia dalam bekerja. Ya, secara materi dia tidak terima, tapi secara pengetahuan dia menambah pengetahuannya, gitu ya. Baru perlindungan pribadi, pensiun, tabungan, pesangon, tambahan atau asuransi. Nah, dulu saya juga, sekarang kan harus ada BPJS Kesehatan, ya, atau BPJS Ketenagakerjaan untuk pensiun. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kompensasi tidak langsung. Ya. Baru di kompensasi non-finansial, ada imbalan karir, yaitu rasa aman, pengembangan karir, peluang kenaikan dan penghasilan. Ya, kemudian imbalan sosial, simbol status, pujian, pengakuan, kenyamanan, tugas, dan persahabatan. Ini masuk dari kompensasi non-finansial. Nah, setelah kita dari bagaimana merekrut, ya, bagaimana menseleksi karyawan, habis itu setelah kompensasi, baru kita membuat sistem penilaian kinerja. Ya. Nah, penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja para karyawan. Ya. Proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberi umpan balik. Ya. Kemudian mengevaluasi kinerja karyawan saat ini, masa lalu, dan relatif terhadap standar prestasinya. Nah, tujuan penilaian kerja itu ada 3, ya. Pertama strategis, administratif, dan pengembangan. Apa maksudnya? Nah, tujuan strategis sistem penilaian kinerja ini harus menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan organisasi. Nah, selama ini makanya di awal-awal kita membuat perencanaan, ada tujuan organisasi kita, ada visi misi kita. Nah, selama ini karyawan sesuai nggak aktivitasnya dengan visi misi kita, itu menjadikan standar dalam penilaian kinerja juga. Ya. Nah, dalam mencapai tujuan strategis, sistem harus fleksibel karena ketika tujuan dan strategis berubah, perilaku dan karakteristik karyawan harus juga berubah. Ya, jadi tidak sesuai dengan tujuan dan strategi perusahaan. Ya. Seperti itu. Ya, kita lihat sekarang kan kalau di Gojek sekarang dia perusahaannya itu ya kita nggak seperti kantoran karena mereka ikut Google kan. Google itu ya pakai baju kaos yang ini segala macam, relax ya.
fleksibel lah, dia waktu pun bisa ini, tetapi kerjaan tetap selesai. Nah, itu juga salah satu dari penilaian, bentuk dari penilaian kinerja. Jangan pula sudah berubah mereka tidak bisa tidak bisa mengikuti tujuan dari organisasi kita, ya. Intinya kalau kita ingin perubahan dari tujuan strategis, si karyawan harus diberikan kemampuan atau pengetahuan dalam untuk mencapai tujuan tersebut, gitu. Baru ada tujuan administratif, ya, yaitu organisasi menggunakan informasi penilaian kinerja dalam keputusan administratif, misalnya kenaikan gaji, ya, promosi, retention, layoff, pengakuan kinerja karyawan, ya. Jadi ada pemberhentian atau misalnya pindah bagian, itu juga sebagai bentuk penilaian kinerja. Misalnya kita buat penilaian kinerja, jadi selama ini setahun atau 2 tahun dia di bagian pemasaran. Nah, ternyata selama ini dia tidak achieve atau tidak mencapai target. Ya, berarti kan selama ini dia tidak mampu tidak cocok di bagian pemasaran. Nah, berarti dia bisa dipindahkan, ya, bisa dipindahkan, cari di tempat mana dia yang cocok. Kebanyakan sekarang perusahaan memaksakan dia bertarget ini segala macam, ya, tetapi dia tidak tahu ini apa sih kemampuan si karyawan ini. Nah, kebanyakan perusahaan seperti itu. Yang penting dia target yang ditetapkan sama karyawan harus tercapai, ya, seperti itu. Nah, itu tidak bisa mempengaruhi penilaian kinerjanya, ya. Ternyata terakhir dipindahkan dia ke bagian administrasi, kinerjanya bagus, berarti emang dia di bagian administrasi, gitu, ya. Baru tujuan pengembangan, yaitu menghubungkan aktivitas karyawan dengan tujuan strategis organisasi, menggunakan informasi yang berguna untuk membuat keputusan administratif mengenai karyawan dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Ya, dari inti semua ini untuk pengembangan si karyawan tersebut. Nah, ternyata dia tidak tidak memiliki semangat kerja selama ini. Nah, ini bisa sebagai penilaian kita dan memberikan nasihat atau feedback kepada si karyawan tersebut. Apa sih selama ini yang membuat dia tidak semangat kerja? Atau kenapa sih selama ini dia sering telat deadline? Itu harus kita kasih advice. Dan dari situ kan kita melihat, oh ternyata selama ini dia ada masalah keluarga misalnya. Nah, bagaimana dia harus menyelesaikannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan kerjaan, seperti itu, ya. Atau misalnya dia selama ini, yaitu saya bilang, dia selama ini dia tidak cocok di pemasaran, ya, berarti bisa sebagai nasihatnya memberikan pelatihan kepada si karyawan ini agar dia bisa menjadi marketer yang baik. Inilah tujuan dari penilaian kinerja itu. Nah, terakhir, manfaat dari penilaian kinerja itu ada perbaikan kinerjanya, ya, yaitu baru menyesuaikan kompensasi, dia layak dinaikkan atau tidak, ya. Baru penempatan karyawan, ini berhubungan juga dengan tadi retention, dia dipindahkan, selama ini dia tidak cocok di bagian A, kita coba dia di bagian B. Nah, jadi jangan pernah kita membuat suatu perusahaan memaksakan si karyawan itu berada di situ. Karyawan tidak maksimal, produktivitas perusahaan terganggu, roda perusahaan juga tidak, tujuan organisasi tidak tercapai, ya. Nah, kemudian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Oh, selama ini dia di program ini agak kurang, programmer ini agak kurang, kita kasih pelatihan, ya. Misalnya dia menyelesaikan aplikasi ini, dia membutuhkan waktu yang lama. Nah, berarti dia pelatihan di bagian ini dia pelatihannya kurang. Ini bisa sebagai penilaian ini kita lah untuk memberikan pelatihan kepada si karyawan, ya. Baru perencanaan dan pengembangan karir, mendeteksi kelemahan proses staffing, ya, di mana kelemahan kita setelah pas merekrut pegawai itu, di mana salahnya kita, kenapa bisa yang kita rekrut ini penilaiannya jelek, gitu, ya.
baru mendeteksi ketidaktepatan informasi yang kita terima saat proses seleksi, ya. Baru kesalahan desain jabatan, menjamin kesempatan kerja yang setara, deteksi faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja ini. Ya seperti saya bilang, ternyata dia ada masalah keluarga, ya. Jadi kita bisa mewanti-wanti dia agar tidak memasukkan urusan keluarganya, tidak mempengaruhi tidak mempengaruhi kinerja dia sama bekerja di dalam perusahaan tersebut. Ya. Baru memberikan umpan balik bagi Departemen SDM. Ya. Agar apa? Agar selama SDM ini tidak salah dalam merekrut karyawan. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan terkait SDM? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Ada ya. Gak ada, Pak. Oke. Ya, ini saya lihat 4 orang. Ada sih yang masuk, cuma nggak saya terima. Ya, karena dia udah telat sekali. Jadi yang masuk ini hanya 4 orang ini aja. Ya. Oke, kalau nggak ada, jangan lupa minggu depan kumpul tugasnya dan minggu depan kita kuis. Ya. Setelah itu kita UTS. Ya. Kalau tidak ada, terima kasih atas kehadiran saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.